warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahdania, NIM 200820140003, kelas A1, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Islam Makassar. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai inklusi dan berkebutuhan khusus di SD. Apa sih pengertian anak berkebutuhan khusus? Klasifikasi anak berkebutuhan khusus, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus, model layanan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang sesuai dengannya. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus berdasarkan aspek kecerdasan. 1. Kelompok anak berkebutuhan khusus berinteligensi di atas rata-rata. 2. Kelompok anak berkebutuhan khusus berinteligensi di bawah rata-rata. Berdasarkan aspek fisik, tunanetra, yaitu seorang anak yang terganggu penglihatannya, baik total maupun parsial. Tunarungu, yaitu seorang anak yang memiliki gangguan pendengaran, baik lemah pendengaran maupun tuli. Tunagrahita, yaitu seorang anak yang mengalami hambatan perkembangan mental dengan karakteristik idiot dan imbesil. Tunadatsa, yaitu seorang anak yang memiliki kelainan anggota tubuhnya karena luka, penyakit, ataupun pertumbuhan yang salah. Berdasarkan aspek tingkah laku atau tunalaras, seorang dikatakan tunalaras apabila ia mempunyai tingkah laku yang menyimpang dari orang yang normal, tidak mempunyai sikap, dan suka melanggar peraturan dengan frekuensi yang cukup besar. Berdasarkan aspek tertentu, terbagi menjadi dua, yaitu autis dan hiperaktif. Autis yaitu anak yang hanya tertarik terhadap dunianya sendiri dan acuh terhadap orang lain. Hiperaktif yaitu seorang anak yang memiliki berupa aktivitas atau aktivitas berlebihan. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. 1. Kejadian sebelum lahir. Penyebab anak berkebutuhan khusus bisa terjadi saat ia belum lahir, di antaranya yaitu karena adanya virus yang menyerang saat di kandungan, keracunan darah, dan lain-lain sebagainya. 2. Kejadian pada saat kelahiran. Kejadian ini terjadi ketika sang bayi hendak lahir dan mengalami hal-hal berikut pada kelahirannya, yaitu lahir menggunakan tak verlosing, proses kelahiran yang terlalu lama, dan posisi bayi yang sungsang. 3. Kejadian setelah kelahiran. Yang menyebabkan seorang anak berkebutuhan khusus selanjutnya adalah kejadian pada saat ia masih bayi atau anak-anak. Hal-hal yang terjadi adalah penyakit radang selaput otak, terjadi kecelakaan, stres berat, dan gangguan kejiwaan, penyakit panas tinggi atau demam, dan kejang-kejang. Model layanan anak berkebutuhan khusus. 1. Model segregasi. Model ini adalah model pendidikan yang dapat dikategorikan sudah klasik. Model ini mencoba memberikan layanan pendidikan secara khusus dan terpisah dari jenis anak normal maupun anak berkebutuhan khusus lainnya. 2. Kelas khusus. Model ini adalah model yang tidak berdiri sendiri layaknya SLB, melainkan keberadaannya ada di sekolah umum atau reguler, dan keberadaan kelas khusus ini sifatnya tidak permanen, melainkan didasarkan ada atau tidak adanya anak yang memerlukan pendidikan khusus ini. 3. Model sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Model ini adalah model yang diperuntukkan untuk menampung peserta
peserta didik berkebutuhan khusus usia sekolah dasar dari berbagai jenis dan tingkat kekhususan yang dialaminya. Mereka belajar di kelas masing-masing sesuai kebutuhan khusus yang dialami. 4. Model guru kunjung. Model ini difungsikan untuk mereka yang membutuhkan pendidikan di daerah terpencil, daerah perairan, daerah kepulauan, atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh layanan khusus yang telah ada. Di tempat tersebut dibentuk sanggar atau kelompok-kelompok belajar tempat anak memperoleh layanan pendidikan. 5. Sekolah terpadu. Sekolah terpadu pada hakikatnya seperti sekolah normal pada umumnya, tetapi menerima anak berkebutuhan khusus untuk bisa belajar bersama di dalamnya. Mereka belajar bersama-sama tanpa dipisah oleh dinding-dinding kelas. Dalam belajar, mereka diajar oleh guru-guru umum, sedangkan materi yang memiliki sifat khusus diberikan guru pendamping yang telah ditunjuk. 6. Pendidikan inklusi. Inklusi berarti terbuka. Jadi, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar di dalamnya, yang tanpa dibatasi oleh sesuatu apapun dan memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam proses pendidikan.